Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita niatkan ikhlas di dalam mudzakarah ilmu agama ini sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima sebagai amal soleh kita, sehingga kita mendapatkan balasan pahalanya kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita rindukan. Mudah-mudahan karena cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa melaksanakan ajarannya, menerapkan syariatnya, dengan harapan kelak bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul arba'un. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Hadis yang ke-40 dari sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Beliau bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan seperti orang yang asing atau orang yang sedang bepergian. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika datang waktu malam, maka jangan engkau menunggu datangnya waktu pagi. Jika datang waktu pagi, maka engkau jangan menunggu datangnya waktu malam. Dan ambil kesempatan dari sehatmu untuk sakitmu, dan ambil dari kesempatan hidupmu untuk kematianmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang ke-40 ini, kata para ulama, adalah di antara dasar kita dalam melakukan zuhud terhadap dunia. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memegang pundak Abdullah ibnu Umar. Itu ada beberapa makna. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa apa yang akan beliau sampaikan kepada Ibnu Umar ini adalah sesuatu yang bisa diemban, dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau percaya bahwa ketika beliau memberikan nasihat itu, Abdullah ibnu Umar
insya Allah termasuk orang yang bisa melaksanakannya. Kemudian ketika dipegang pundaknya itu, ya, Rasulullah SAW ingin, ya, menjadikan bahwa Ibnu Umar ini, Abdullah Ibnu Umar, itu akan merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, dia pun juga akan memperhatikannya. Jadi ketika kita memegang pundak dari anak kita, atau ketika kita memegang pundak dari bawahan kita, kemudian kita berikan satu tugas, satu nasihat, maka dia akan mendengarkannya dengan seksama. Dan itu sering dilakukan oleh para guru kepada muridnya, atau seorang atasan ketika ingin memberikan tugas yang berat kepada bawahannya, kemudian dia pegang pundaknya. Saya serahkan urusan ini kepadamu. Pegang pundaknya, ditepuk pundaknya. Itu biasa. Ya. Rasulullah SAW ketika itu juga melakukan demikian untuk mengajarkan kepada kita bahwa hal ini, ya, ada maknanya. Orang yang kita pegang pundaknya, dia akan merasakan diperhatikan. Setelah itu kemudian dia pun juga akan memperhatikan apa yang akan kita berikan kepadanya atau kita bicarakan kepadanya. Rasulullah SAW, beliau memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia, ya, bagaikan orang yang asing atau orang yang sedang bepergian, musafir. Jadi ini dasar dari perilaku zuhud dunia. Rasulullah SAW menganjurkan Ibnu Umar untuk hidup di dunia ini bagaikan orang yang asing. Kemudian lebih ditekankan lagi, bagaikan orang yang sedang bepergian, seorang musafir. Apa yang terjadi pada orang yang asing jika berada pada satu tempat? Orang yang asing itu, ya, jika berada pada satu tempat selalu merasa khawatir karena dia apa? Asing dengan lingkungan sekitarnya. Merasa takut, merasa khawatir, tidak berbaur dalam urusan dunia mereka. Dia karena melihat si fulan semuanya tidak dia kenal. Orang-orang di sekitarnya membicarakan tentang dunia segala macam, dia asing. Dia mungkin akan lihat dari kejauhan, setelah itu jalan. Asing. Tidak akan berbaur dengan mereka dalam urusan dunia mereka. Orang yang asing, dia selalu merasa khawatir. Kenapa? Karena nggak ada siapa-siapa. Takut dia dengan apa yang ada di sekitarnya. Asing. Ya. Dia pun tidak akan bertentangan dengan orang-orang di sekitarnya, atau kemudian bersaing dengan orang-orang di sekitarnya. Asing, nggak tahu apa-apa. Kalau kemudian dia bersaing, dia pasti nggak tahu apa-apa. Orang yang asing, dia akan merasa bahwa dirinya tidak sama dengan yang lainnya dalam hal pakaian. Mungkin juga ketika dia sampai di tempat yang bahasanya pun juga berbeda, dia akan merasa gak sama. Begitulah ketika kita hidup di dunia ini. Ya, hidup di dunia ini bagaikan orang yang asing. Kita takut sewaktu-waktu ajal kita akan tiba. Kita khawatir kemudian ada sesuatu yang menimpa diri kita. Makanya jangan kemudian kita terlena dengan tulul amal, selalu berangan-angan untuk menumpuk harta duniawi semata, kenikmatan duniawi semata, istirahat dengan nyenyak segala macam. Terus dia ingin bisnis ini lagi, bisnis ini lagi, terus yang dipikirkan adalah dunianya. Tapi kalau orang yang asing, dia akan cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Khawatir dengan orang-orang di sekitarnya. Khawatir ketika kita hidup di dunia, khawatir tiba-tiba kemudian datang ajal kita. Rasulullah SAW menambahkan, atau seperti orang yang musafir. Musafir lebih
Lebih singkat lagi. Kalau orang musafir, dia ingin pergi ke satu tempat, sedang berjalan gitu kan, masih di dalam perjalanan, maka yang ada dalam benaknya adalah tujuan akhirnya. Kita di dunia, tujuan akhir kita apa? Akhirat. Berarti kita sebagaikan orang yang musafir. Orang yang musafir, dia akan apa? Di tempat itu dia beristirahat sementara. Bisa karena dia capek, kemudian dia istirahat sementara. Tujuannya yang ada di dalam benaknya adalah sampai pada tujuan akhirnya. Seorang musafir tidak kemudian dia akan lama-lama di tempat itu, kemudian menumpuk harta dan segala macam. Tidak. Seorang musafir, dia akan apa? Dia bawa bekal secukupnya untuk dia melakukan perjalanan biar sampai tujuannya. Dulu, ya, perjalanan itu menunggangi hewan. Kalau seorang musafir itu kemudian membawa banyak barang, maka apa? Hewannya pun juga akan lambat dalam perjalanan, nggak nyampe-nyampe. Seorang musafir tujuan akhirnya yang ada dalam benaknya. Begitulah kita di dunia. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang menyebabkan kita semakin lambat untuk beribadah. Kita tidak tahu ajal kita kapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya riwayat Abu Hurairah, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa hati orang yang tua dia dalam usianya, ya, bagaikan anak muda dalam dua hal. Apa itu? Cinta kepada dunia dan punya angan-angan yang panjang. Dia orang itu meskipun dia tua, ya, ini kebanyakan orang, ya, meskipun dia umurnya sudah tua, dikatakan lanjut usia, sudah berumur, tapi kalau dalam masalah hubbud dunya, dia merasa masih muda. Sering kan kita mendengar guyonan gitu kan, ya, bapak umurnya berapa? Padahal sudah berjenggot, sudah kemudian kelihatan apa, ubannya, rambutnya juga beruban. Ya, sambil tertawa dia ingin bergurau. Saya kalau dari pusar ke atas memang kelihatan sudah di atas 50 tahun. Tapi kalau dari pusar ke bawah masih 25 tahun. Nah, gitu kan. Itu kan bicara tentang apa? Guyonan dalam masalah duniawi. Dalam masalah dunia dia masih bisa. Ya, dalam masalah dunia dia masih merasa muda. Angan-angannya panjang padahal sudah tua. Nanti saya ingin punya ini, saya ingin punya ini, saya ingin punya ini. Angan-angan yang panjang ini akan menjadikan hatinya terus kemudian apa? Dilalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ingin terus menumpuk dunianya padahal kemudian di akhirat sudah menunggu. Akhirat sudah menunggu. Ajal pun juga kita nggak tahu. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang kafir, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Dharhum, biarkan mereka orang-orang kafir itu kan, ya'kulu, makan seenaknya, wa yatamatta'u, menikmati apa yang dia miliki, wa yulhihimul amal, mereka dilalaikan dengan angan-angan kosong belaka, ingin ini, ingin jadi ini punya rumah ini, ingin dan segala macam. Fasawfa ya'lamun, mereka nanti di akhirat akan mengetahui, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya apa? Disibukkan dengan dunianya. Subhanallah. Suatu ketika Abdullah bin Umar ini sedang memperbaiki rumahnya. Rumahnya kecil, bilik kecil. Dia dan ibunya memperbaiki rumahnya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza ya Abdullah?" Apa ini wahai Abdullah? Kata Abdullah bin Umar, "Wahan. Sudah reok wahai Rasulullah. Sudah apa? Mau roboh rumah ini. Makanya kemudian saya perbaiki." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma aral amra illa aqraba min dzalik." Saya tidak mengetahui perkara itu kecuali apa? Lebih dekat dari hal itu. Artinya apa?
belum tentu kamu selesai ya memperbaiki rumah ini, kemudian setelah itu kamu masih hidup. Bisa jadi ketika kamu sibuk memperbaiki rumah ini, kamu meninggal dunia duluan. Rumah yang diperbaiki rumah kecil, ya bukan seperti sebagian dari kita, rumahnya sudah besar direnovasi lagi, sudah renovasi kemudian punya uang renovasi lagi, itu kan rumahnya tadinya sudah bagus, kurang besar, jual beli yang lebih besar. Menurut dia, saya ingin investasi dunia. Padahal sebetulnya hidup kita tujuannya apa? Akhirat. Kalau mau investasi, investasilah akhirat. Bagaimana? Dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Bukan dengan berangan-angan yang tinggi tentang dunianya. Belum tentu dia sampai pada angan-angannya, ajalnya sudah memutuskan semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kafir, jangan sampai ya mereka terus seperti itu. Lihat apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Ya, kita pun sebagai orang mukmin mengambil hikmah dari itu semuanya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah di dunia ini bagaikan orang yang asing atau bagaikan orang yang sedang menyeberang. Artinya melakukan perjalanan, musafir. Seorang musafir pasti dia tidak akan berlama-lama di situ. Tahu bahwa dia akan sementara di situ. Tujuan akhirnya adalah tempat di mana dia yang akan dia tuju. Kita pun tujuan akhir kita adalah akhirat. Maka kita tidak berlama-lama di dunia ini. Carilah bekal secukupnya dari dunia, tapi untuk akhirat kita sebanyak-banyaknya. Investasi yang paling baik adalah investasi akhirat kita. Bukan hanya kita sibuk dengan investasi dunia, saham-saham dunia, tapi kemudian akhirat kita terbengkalai. Ya. Dan Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Ini satu kesimpulan yang diambil Ibnu Umar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Kalau datang waktu malam. Ya, dalam bahasa Arab masa itu bisa diartikan malam. Kalau datang waktu malam, ada kesempatan melakukan amal soleh, fala tantadiris sabah, maka jangan kamu tunda-tunda. Besok juga masih bisa. Besok pagi aja deh. Ya, sekarang sudah malam. Besok aja. Belum tentu sampai waktu besok kamu masih hidup. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau sudah datang waktu pagi, ada kesempatan melakukan amal soleh, lakukanlah. Jangan tunggu nanti malam. Belum tentu malam kamu punya waktu. Belum tentu malam kamu punya kesempatan. Belum tentu malam nanti kamu masih hidup, menghirup udara segar, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh min sihhatika lima radika. Ambil kesempatan ketika kamu sehat, ya, sebelum datang waktu sakitmu. Sehat. Ya. Nikmat sehat akan kita ketahui begitu besar, begitu berharganya ketika orang itu sakit. Ya, siapa saja, sakit apa saja, ketika dia mengambil hikmah, maka pasti dia akan kembali lagi. Seandainya saya bisa melakukan ibadah tersebut ketika saya dalam keadaan sehat. Orang lumpuh, maka dia akan berangan-angan, seandainya kaki ini bisa berjalan, pasti saya akan datang ke masjid. Seandainya. Tapi ketika dia sehat tidak dilakukan. Ya, wa khudh min sihhatika lima radika. Ya, ambil kesempatan dari kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan ketika kamu masih hidup, ambillah kesempatan hidup itu untuk ketika kamu nanti sudah mati. Kalau sudah mati sudah nggak bisa apa-apa lagi. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Sudah tidak bisa beramal lagi. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita meninggal dunia, setelah kita meninggal dunia masih bisa mendapatkan kiriman pahala
dari amal soleh orang yang hidup. Sedangkan kita yang meninggal dunia tidak melakukannya. Sudah berhenti. Ya. Sampai disitulah kehidupan kita. Sudah berhenti. Ya, ajal kita sudah memutuskan semua dari amal-amal soleh kita. Tapi kita menunggu pahala, ya, hadiah pahala dari orang-orang yang hidup. Ya. Jadi ini, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan, lakukanlah amal soleh. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, irtahalatid dunya wa hiya mudbirah, wartahalatil akhirah wa hiya muqbilah, wa likullin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dunia itu berjalan meninggalkan kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat itu ada banun, ada generasi-generasinya, ada orang-orangnya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian generasi-generasi akhirat. Yang ada dalam benak kita adalah tujuan kita nanti di akhirat. Yang ada dalam benak kita investasi akhirat. Yang ada dalam benak kita ingin hidup yang baik di akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi generasi-generasi dunia. Al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang adalah waktunya kita beramal. Kita tidak dihisab, tidak diminta pertanggungjawaban dari amal kita di dunia ini. Wa ghadan, di akhirat nanti adalah hisab. Dan kita tidak bisa beramal lagi. Selama masih Allah berikan kesempatan hidup, mari kita beramal soleh agar kita mendapatkan bekal yang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Pada akhirnya kemudian di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang langgeng, yang kekal untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit penjelasan dari hadis Arba'in yang ke-40. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita di dunia ini. Pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup ta'lim dan kajian ini dengan membaca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.